Kenapa setiap orang punya respon yang berbeda-beda dalam menghadapi suatu masalah? Jawabannya antara lain karena perbedaan belief atau keyakinan. Saat ditegur oleh leadernya di kantor, ada orang yang marah karena beliefnya adalah saya ini adalah orang yang pintar dan saya nggak suka dikritik. Ada orang yang biasa aja karena dalam beliefnya kantor ya isinya begini, saling kritik supaya saling bertumbuh. Ada juga yang takut karena dalam beliefnya dia mengira bahwa melakukan sebuah kesalahan itu adalah hal yang sangat tidak bisa ditolerir. Emosi mereka berbeda-beda karena yang ada dalam keyakinan mereka berbeda-beda. Dalam sebuah permodelan yang paling sederhana, kita bisa melihat bahwa belief atau keyakinan menghasilkan emosi, lalu emosi menghasilkan aksi. Untuk itu, cara merubah emosi dan aksi kita adalah bukan dengan menahannya, melainkan dengan memperbaiki beliefnya. Untuk itu, kita perlu tahu elemen-elemen apa saja yang mendukung sebuah belief sehingga belief itu bisa berdiri kokoh. Sebuah belief atau keyakinan disupport oleh setidaknya 4 hal. Lingkungan, kejadian, lalu aksi, dan ilmu pengetahuan. Misalnya seseorang merasa bahwa dirinya itu tidak bisa. Itu adalah belief dia. Saya tidak bisa memimpin misalnya. Kenapa belief itu bisa terpancang kokoh di dalam dirinya? Adalah karena pasti ada elemen-elemen pendukung ini. Barangkali dia besar dalam lingkungan yang membuat dia merasa takut. Atau ada kejadian traumatis di masa lalu yang membuat dia merasa saya ini pemimpin yang gagal. Atau dia tidak punya cukup pengetahuan. Saat semua elemen pendukung ini terpenuhi, maka terpancang kokohlah keyakinannya itu bahwa saya adalah orang yang tidak bisa memimpin. Cara untuk merubah keyakinan ini adalah dengan memotong support kaki-kaki pendukung yang lama, lalu menggantinya dengan keyakinan baru, disupport dengan pendukung-pendukung yang baru. Misalnya kita ingin meyakini bahwa kita bisa nge-lead, saya bisa memimpin. Kita harus lengkapi keyakinan itu dengan kaki pendukung, misalnya pengetahuan. Pengetahuan yang berlandaskan fakta. Fakta ilmiah misalnya saat kita mau belajar, maka neuron-neuron di otak kita, saraf-saraf di otak kita akan membentuk jaringan-jaringan baru yang membuat kita lambat laun akan bisa memahami topik yang kita mau. Karena dilandasi dengan riset ilmiah, fakta yang tidak terbantahkan, maka keyakinan kita sudah punya satu pendukung. Lalu dilengkapi dengan berikutnya yaitu aksi. Kita coba dulu. Dengan melakukan aksi, maka kita akan punya pengalaman. Pengalaman gagal dan pengalaman berhasil. Pengalaman gagal, kita lanjutkan dengan refleksi. Kenapa kok gagal ya? Apa yang salah? Seperti apa orang lain melakukannya? Kemudian pengalaman keberhasilan, kita syukuri. Keberhasilan-keberhasilan kecil membantu memperbaiki rasa percaya diri kita, hingga pada akhirnya membantu menopang belief kita yang baru. Dan seterusnya. Bagaimana pengalaman Anda? Ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa follow and subscribe. Assalamualaikum.